Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Mauliza 23/24/2048. Di sini saya akan menjelaskan tentang terkait remedial SC2 dan SC3. Untuk soal yang pertama bisa dilihat di sini di SC2 soal yang pertama diketahui pada histogram DN berikut dan pixelnya ini, terus frekuensinya dapat kita lihat di tabel. Untuk soal yang A, dia itu meminta buat hitung frekuensi kumulatif, presentasi persen, dan presentasi kumulatif. Caranya itu di sini saya langsung ubah menjadi satu Excel ya, menjadi hitungannya ini DM pixelnya sesuai data, terus frekuensinya saya melakukan jumlah frekuensi menjadi 40. Terus langkah pertama itu kita menghitung frekuensi kumulatif. Caranya itu untuk bagian 5 tuh dia tetap menjadi 5, tapi berikutnya tuh ditambah angka berikutnya. Misalkan untuk frekuensi kumulatif yang kedua berarti 5 ditambah 8 hasilnya 13. Begitu pun selanjutnya untuk angka 25, 13 berarti ditambah 12 dengan DN pixel yang 75. Didapatlah hasil sampai DN pixel ke 125 itu 40 sesuai dengan jumlah frekuensi yang ada. Terus di sini kita diminta nih menghitung persentase. Cara menghitung persentase itu saya sudah mencontohkan di sini yaitu F per N dikali 100%. F-nya apa? F-nya frekuensinya. N-nya apa? N-nya adalah jumlah dari frekuensinya, itu ada 40 kan. Terus dikalilah sama 100% agar kita tahu dapat berapa persen. Di sini setelah saya kalikan satu persatu, didapatlah hasil persennya seperti ini. Dan di total buat memastikan hasilnya itu dapat di 100%. Lanjut ke buat di sini diminta nih presentasi kumulatif. Berarti itu tinggal melanjutin sama kayak frekuensi kumulatif, bedanya ini hasil persentase yang ditambahin. Kalau yang buat yang frekuensi kumulatif itu dia ngitung dari frekuensinya, perbedaannya cuma itu. Lanjut buat ngejawab soal nomor B, yaitu ngitung persentilnya. Nah di sini saya udah nyentuhin nih rumus persentilnya, yaitu PK 9K per 100 dikali N. Untuk K itu sendiri itu yang ditanyanya itu bebas, setahu saya itu bisa dirubah menjadi simbol apapun. Untuk P itu adalah persentil dan N ini adalah jumlah frekuensi kita tadi. Nah setelah dapat kayak gini kita bisa masuk ke rumus nih. Yang pertama kita menghitung buat presentasi ke persentil ke 30. Cara itu P30 sama dengan 30 karena kan di sini PK-nya kan 30, berarti otomatis jadi langsung 30 per 100 dikali 40 dapat hasilnya 12. Artinya P30 ini berada di antara data ke-12. Kenapa saya bilang di antara data ke-12? Bukan berarti kita langsung ngeliat frekuensi di sini 12 berarti DN-nya 75, enggak. Di sini tuh data ke-12 tuh ya frekuensi kumulatifnya nih. Jadi kita lihat yang kayak di frekuensi kumulatif tadi, dia kan ada tuh bagian frekuensi kumulatif yang 5 tambah 8 nih, kan udah di 13. Ya berarti datanya di sekitaran sini. Berarti datanya tuh ada di DN 50, jadi P30 sama dengan 50. Begitu juga sama persentil 70. Jadi dia tuh langsung aja P70 seterusnya sama, dapatlah hasilnya data ke 28. Data ke 28 tuh ada di P100, DN 100. Jadi persentil 70 itu DN 100. Untuk soal nomor 1 di SC2 sudah selesai. Lanjut ke nomor berikutnya. Nah ini kita lanjut ke nomor berikutnya nih. Untuk di nomor itu kita bisa lihat dia tuh masih tahu bahwa citra sendiri berukuran 33 dengan 3 saluran band dengan format BIP. Terus kita tuh untuk soal yang pertama yang A disuruh ingin merubah penjimatan datanya berdasarkan format BSQ. Format BSQ itu band sequential. Jadi merubah format itu tuh cuma menyesuaikan urutan band yang ada dari kolom atas ke 1 lanjut ke 2 seterusnya lah. Kayak ini nih jadinya nih 10, 20, 30 sampai terusnya. Jadi ini nulis ini dulu, terus ini lagi, terus lanjut ke 97 ini. Nah, setelah itu dia tuh pengen tampilkan masing-masing band dalam satu matriks. Berarti bandnya tuh dari sini tuh bandnya ke sini nyamping. Jadi dia bisa lah jadi 3 matriks. Ini jadi 3 kali 3 nih 10, 20, 30, 40, 60. Ini cuman jadi buat nomor itu cuman misahin si bandnya aja. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Ini nomor 3 nih.
diketahui lah definisi dan korelasi antar band, diketahui lah di sini. Terus kita tuh diminta tuh hitung layout untuk kombinasi band 1, 2, 3. Kita tuh B2, B3. Terus data yang diberikan kita sama nih, kita akan lihat data yang diberikan. Nah, terus kita tuh misahin antara pembilang dan penyebut. Jadi kayak pecahan gitulah. Terus udah kayak gitu, sama seperti ini, langsung ke rumus off-nya. Hitung si off-nya tuh, off itu 30 dibagi 1,6 sama dengan 175 karena pembilang dibagi penyebut. Nah, itu aja. Terus kita menjelaskan makna OF-nya. Berarti jika OF tinggi, standar deviasi besar kontras tinggi, korelasinya rendah, artinya tidak ada redundan. Itu termasuk jadi kombinasi terbaik lah. Dengan catatan R12 sama dengan 0,9 tinggi nih. R12 itu 0,9 berarti termasuk tinggi. Dan 12 agak redundan, perlu diuji kombinasi lain untuk OF yang optimal lah. Jadi seperti itu. Terus kita lanjut ke nomor 4. Jadi nomor 4 tuh ada bagian A sama bagian B nya ya. Yang bagian A itu dia minta ngejelasin perbedaan antara true color dan false color. Jadi untuk true color itu sendiri adalah teknik komposit citra yang menampilkan warna sesuai dengan kondisi sebenarnya seperti yang dilihat dengan mata manusia. Biasanya kombinasinya menggunakan band merah, hijau, dan blue. Kalau bisa dikatakan dia dibilang red, green, dan blue. Terus objek yang ditampilinnya juga dia tuh mendekati warna aslinya dengan tujuan interpretasi visual yang mendekati kondisinya di lapangan. Terus bedanya dengan false color, dia tuh teknik komposit yang menggunakan kombinasi yang tidak sesuai dengan warna asli manusia, sehingga warna objek dibuat berbeda bentuk menonjol dengan informasi tertentu. Salah satu biasanya yang digunakan itu band infra merah, tekan atau near, merah dan hijau. Biasanya tuh objeknya tuh muncul dengan warna yang udah dimodifikasi. Tujuannya itu yaitu memudahkan identifikasi objek atau analisis tutupan lahan. Terus untuk 4 bagian B itu diminta buat memberikan contoh kombinasi band pada lensa 8 atau 9 dan interpretasi objeknya. Terus saya udah ada nih, dan saya membuat 4 kombinasi. Untuk kombinasi yang pertama itu 4-2 menggunakan true color, jadi warna alami. Fokus utama itu menampilkan warna objek sesuai dengan apa yang dilihat oleh mata manusia di lapangan. Interpretasinya vegetasi, air, area. Terus saya gunain juga kombinasi 5-4-3, itu standar false color di untuk vegetasi. Karena sangat sensitif terhadap klorofil, digunakan untuk analisis kerapatan vegetasi. Interpretasi objeknya contohnya nih, vegetasi sehat menggunakan berwarna merah terang atau merah cerah. Kan harusnya vegetasi itu hijau lah. Tuh kayak lahan terbuka nih, dia menggunakan warna coklat hingga memudar. Terus area pemukiman warna abu-abu kebiruan. Terus tubuh air sungai danau bisa pakai warna biru sangat tua hingga hitam. Tuh, itu untuk kombinasi kedua. Terus ada kombinasi ketiga nih, menggunakan kombinasi 6, 5, dan 4. Dia tuh buat urban dan agrikultur. Fokus utamanya tuh untuk memonitor kawasan pertanian, perkebunan, sama perkotaan secara kontras. Interpretasinya yaitu contohnya nih, tanaman sehat pakai warna hijau terang atau lewat kawasan urban pakai magenta, pink, atau keunguan. Terus nih yang terakhir nih, kombinasinya nih, kombinasi 764 atau bisa disebut subwave infrared. Fokus utamanya itu dia buat mendeteksi kelembaban tanah, bantuan geologi, serta menggunakan bekas kebakaran. Interpretasinya nih, yang pertama tanah kering atau area terbakar terlihat sangat kontras dengan warna merah atau oranye tua. Vegetasinya sama kayak pakai kombinasi 4-3-2, vegetasinya berwarna hijau. Lanjut ke slide berikutnya. Nih kita sekarang udah masuk di bagian SC3. Jadi untuk bagian SC2 tadi udah selesai. Sekarang lanjut untuk menjawab soal di SC3. Yang pertama, dia tuh meminta sembuhkan 3 jenis kesalahan radiometrik pada cita slide dan jelaskan penyebabnya, metode koreksinya. Ini saya udah bisa berdasarkan 3 penyebabnya dan koreksinya. Contoh nih, misalkan dari efek atmosfer, dia tuh penyebabnya ini, metode koreksinya seperti ini. Misalnya nih, kesalahan detektor budget stripping dan bending. Penyebabnya adanya variasi sensitivitas penurunan performa dan kerusakan pada satu lebih detektor linear. Jadi ini tuh bisa dikoreksi dengan
proses stripping dengan cara ganti nilai piksel yang rusak menggunakan catatan nilai dari piksel tetangga di atas dan di bawahnya. Terus ini ada garis hilang atau line dropout. Jadi penyebabnya itu bisa jadi kegagalan fungsi sensor secara mendadak atau adanya gangguan transmisi data. Itu tuh bisa dikoreksi dengan cara interpolasi spasial dengan cara mengisi nilai baris yang menggunakan root dari baris sebelumnya dan atau sesudahnya. Terus lanjut kita ke nomor 2. Nomor 2 itu line citra mengalami disekutif akibat kesalahan posisi satelit. Terus diminta jelaskan penyebab umum distorsi kinematik, uraikan langkah koreksinya, terus jelaskan artinya RMS dalam proses ini. Penyebab umumnya itu biasanya terjadi dari faktor internal sistem sensornya, kayak distorsi lensa, teleskop, atau variasi kecepatan pemindaian, serta faktor eksternal lingkungan dan warna seperti variasi ketinggian posisi satelit. Terus kestabilan rotasi warna berupa pitch, roll yang melakukan bumi serta pengaruh dari topografi permukaan bumi. Terus langkah koreksinya bisa menggunakan GCP dan transformasi polinomial order 1. Itu pertama pemilihan GCP dulu, jadi menentukan titik sekutu tuh pada objek yang jelas dan tidak berubah seperti di persimpangan jalan. Terus itu tuh dicocokin pada citra dengan koordinat acuan sebenarnya. Terus langkah kedua itu perhitungan fungsi transformasi. Jadi kita tuh menggunakan koordinat GCP itu untuk menghitung koefisien persamaan fungsi transformasi polinomial order 1. Setelah itu ada rektifikasi spasial. Jadi itu kayak memetakan kembali koordinat seluruh piksel dari sistem koordinat citra asli yang udah didistorsi ke dalam grid system. Nah, terus lanjut lagi ke reshuffling, yaitu mengisi nilai digital pada piksel-piksel baru dengan metode interpolasi seperti nearest neighbor, median interpolasi, dan copy conversion. Udah, jadi itu langkah-langkah menggunakan GCP dan interpolasi polinomial order 1. Terus diminta juga buat penjelasan arti RMS. Jadi kalau secara kesimpulan tuh RMS tuh dia tuh nunjukin nilai rata-rata tingkat kesalahan atau misalnya pergeseran jarak spesial antar koordinat. Jadi kayak sebagai tingkat kesalahan lah, kita bisa lihat tingkat kesalahan itu berapa dengan tahunya RMS ini. Terus lanjut ke soal berikutnya itu nomor 3, dan ini dia tuh bilang bahwa sebuah piksel ciptaan lantai 9 dan 3 memiliki nilai digital number sebesar 100 tuh. Diketahui parameter LBC sebagai berikut: radiasi minimum atau L mini itu 0,0, terus L max itu 20, terus lanjut ke QKL mini atau 0, terus QKL max itu 225. Terus dikasihlah buat hitung si nilai radians atau kalau desimalnya itu L lambda untuk piksel tersebut. Rumusnya itu udah dikasih tahu pada soal. Karena misalnya udah diketahui gitu, tinggal isi kayak gini nih. Didapatlah hasil radiansnya itu 7,843. Jadi tuh nilai radians L lambda tuh segini. Terus menurut itu kita diminta buat jelasin langkah-langkah umum untuk mengubah radians menjadi reflectance. Caranya gini, caranya mudah. Jadi untuk konversi dari reflectance dari radians ke reflectance itu tuh dengan cara mengubah nilai radian menjadi nilai pantulan di puncak atmosfer dengan memasukkan parameter sudut matahari. Sementara itu sudut azimut atau zenit, hubungan matahari dan iradiasi matahari. Yang kedua, melakukan korelasi atmosfer atau ini nih surface reflecting angle sebelum menjadi reflecting angle dengan menggunakan efek hamburan. Ini menurunkan nilai pantulan ini secara langsung. Jadi udah sekian dari saya tentang penjelasan dari remediasi 2 dan C3. Jika ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.